pernah gak kamu ngerasa udah mati-matian ngerjain segala sesuatu tapi hasilnya kayak gak ada? Tenang, kalian gak sendirian. Dan hari ini hari ke-46 dari challenge 90 hari saya untuk jadi seorang business coach. Dan hari kemarin tuh saya ngerasa gagal. 45 hari saya udah jalanin challenge ini, tapi progresnya ya kayak rasanya jalan di tempat gitu. Tapi setelah saya bangkit lagi, sadar lagi, sebenarnya selama 45 hari terakhir itu saya bukannya nggak punya hasil, tapi saya aja yang nggak menghargai hasil saya sendiri gitu. Semakin hari saya semakin jelas dengan siapa diri saya, siapa Tuhan saya, siapa customer saya, apa yang bisa saya berikan untuk customer saya. Dan kalau saya nggak memutuskan tanggal 21 April waktu kemarin untuk oke, saya mau bikin challenge selama 90 hari ini, saya nggak akan sampai di hari ini gitu. Kadang kita ngerasanya kayak jalan di tempat gitu. Tapi saya mau ngingetin satu hal, bahwa progress is still a progress. Walaupun kecil, tapi ya progress ya tetap aja progress gitu. Mau kecil, mau kayak rasanya jalan di tempat, mau kayaknya cuma gak berarti, tetap aja itu tetap mendekatkan kita selangkah lagi ke mimpinya kita gitu. Dan hari ini kalau saya cerita, saya cukup ya bisa berbangga lah sama diri saya yang kemarin hampir nyerah gitu ya. Berbangga karena banyak yang bisa saya hasilkan lah kasarnya. Walaupun bentuk nyatanya belum ada ya. Tapi saya pertama udah bikin customer journey, belajar juga gimana caranya dapetin customer pertama, mulai merapikan dan bikin kerangka seperti apa sih hal-hal yang mau saya kasih ke customer saya, gimana cara ngasihnya, dan balik lagi validasi ke diri saya dulu gitu ya. Apakah ini memang sesuai? Apakah ini akan membantu? Apakah ini bisa berguna? Karena ya saya orangnya tuh rasa percaya dirinya kurang. Walaupun kalian ngeliatnya di depan kamera begini ya, bisa ngomong, bisa ini, mungkin orangnya kok bisa bilang dia nggak pede, padahal ya lebih pede daripada kebanyakan orang yang nggak mau syuting gitu kan kasarnya. Tapi ya kalau ditanya, ya memang saya orangnya di dalam hati sendiri itu suka apa ya namanya, suka mencaci maki diri sendiri gitu. Saya tahu mungkin juga ya banyak ya yang kayak gitu juga ya, ngerasa nggak layak, ngerasa nggak mampu, ngerasa kebetulan hoki gitu ya. Tapi ya memang semua itu saya cuma bisa syukurin sebagai berkat aja gitu. Saya ada hari ini, bisa syuting sekarang, bisa ngobrol kayak gini. Ya ada mobil, ada bensin, ada kuota, ada listrik, dan ada suara. Walaupun lagi batuk tapi ya ada suara. Tetap semuanya ujung-ujungnya balik lagi ke bisa nggak kamu tetap bersyukur walaupun mungkin kamu rasa progresnya tuh kecil banget. Dan buat kalian yang ngerasa jalan di tempat, at least you still can walk. Setidaknya kalian masih bisa jalan di tempat. Bayangin teman-teman di sana yang udah ngerasa punya kaki tapi kakinya lumpuh, ngerasa nerimo sama keadaan mereka,
ngerasa ya udahlah memang saya dilahirkan begini, nerima aja gitu. Kalian yang masih tetap semangat, yang masih ngeklik video ini, yang masih berusaha adalah kalian-kalian yang pasti nantinya akan jadi seorang pemenang. Saya nggak tahu kapan kalian menang, tapi buat mereka yang nggak pernah menyerah, akan selalu ada harapan. Yang Colonel Sanders penemu KFC aja baru sukses umur 60 ke atas, jadi ya tenang aja. Masih panjang, apalagi kalau kalian umurnya kayak saya masih 30 awal. Bentar lagi udah 32 nih. Udah makin deg-degan karena bentar lagi udah mau 40, dan saya berjanji sama diri saya sendiri di umur 40 I should be in a better place. Ya nggak perlu saya ceritain semuanya, tapi I should be in the better place. Dan ya memang saya juga fokusnya adalah jalanin YouTube ini terus-terusan gitu, sharing terus, bagiin terus apa yang saya pelajarin, ninggalin warisan ilmu buat anak saya. Jadi ya kalau dia lagi pergi sekolah atau lagi ya mungkin lagi ada waktu kosong, dia bisa dengerin bapaknya cerita. Karena hope dan saya harap juga ini bisa bantu kalian yang ngerasa stuck sama kayak saya. Setiap hari kerjanya saya coba, kok saya cuma gini-gini doang ya, hidup kok gini-gini doang ya, hidup kok gini-gini doang ya. Gak sabar kan memang orangnya. Kadang tuh kayak, Tuhan ada tombol fast forward gak sih gitu. Saya memang orangnya kalau dibilang sabar tuh ada sabarnya, tapi banyakan gak sabarnya gitu. Nonton video YouTube selalu dicepetin 2 kali lipat gitu. Walaupun orang ngomongnya udah kecepatan, pokoknya yang penting cepet-cepet aja lah, nyampe aja, masuk kagak masuk yang penting selesai gitu. Nyampe ke intinya, mungkin masuk dikit 1-2 ya udahlah, bersyukur gitu kadang-kadang. Karena saya juga sadar gitu, waktu 24 jam di hidup kita nggak cukup. Apalagi saya bukan pewaris. Kita sebagai perintis ya harus banyak yang dipelajarin gitu. Sebagai orang yang hokinya mungkin udah kepake berkali-kali sebelumnya, ya saya harus mengakui bahwa di umur 32 ini sangat banyak banget yang saya belum tahu. Dan ya, nyari tahu di umur 32 itu lebih penuh dengan deg-degan. Buat yang masih muda yang di bawah umur 30-an, jangan sia-siain waktunya. Saya sia-siain waktu 8 tahun untuk mulai YouTube. Saya ya banyak banyak penyesalan yang seharusnya gak perlu kalian rasakan. Makanya buat kalian yang masih ngerasa, aduh tapi tetap saya rasanya jalan di tempat gitu, mungkin saya kasih tips kali ya. Ada 3. Pertama, itu bersyukur. Karena tanpa bersyukur kita gak akan bisa ngeliat apa yang kita udah capai. Buat kalian yang masih jalan di tempat, bersyukurlah kalian masih bisa jalan. Buat kalian yang ngerasanya berdiri di tempat, bersyukurlah kalian masih bisa berdiri. Buat kalian yang merasa tiduran gitu, rebahan di tempat, bersyukurlah kalian masih bisa ada tempatnya. Kadang kalau kita bersyukur, pasti selalu akan ada hal-hal yang bisa kita syukurin. Intinya mau apa kagak. Dan buat kalian yang mungkin udah rasanya setengah jalan kayak saya, 4 hari 46, mungkin juga udah kayak, aduh kebakaran jenggot, apakah bisa sampai kagak gitu ya. Apakah nyampe nih goalnya, bisa gak ya, ini gak ya. Mungkin kalian lagi gak percaya diri sama sekali. Hal yang kedua, percayalah
kepada yang ciptain kalian dan yang tempatin kalian sampai detik ini. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat pegangan saya yang kerjanya setiap kali saya lagi quote on quote ya mengandalkan diri sendiri, ya ujung-ujungnya dibalikin lagi. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tahun 2024 kemarin saya juga dikasih tema itu sama Tuhan, ya percaya. Dan tahun ini adalah nabur. Jadi kalau udah percaya, ya udah percaya aja, apapun yang kamu tanam benihnya, Tuhan akan lipat kali gandakan. Tuhan akan kasih pertumbuhan. Dan sedikit cerita soal pertumbuhan itu. Jadi waktu tahun lalu saya tuh beli akuarium buat anak saya gitu. Awalnya ternak glowfish, beli glowfish 20 biji, tapi kok rasanya kok nggak nambah-nambah, kok nggak bisa berkembang biak. Akhirnya saya iseng, saya tahu tuh yang paling gampang untuk diternakin tuh gupi. Dan benar dong, sampai detik ini gupi saya udah nggak pernah beli gupi lagi. Jadi saya cuma pernah beli 15 gupi. Dan gupi saya tuh udah terus menerus beternak, bahkan sekarang ada hampir 40 kayaknya. Dan satu hal lagi, 15 gupi pertama itu kayaknya yang generasi pertama itu cuma tinggal 2 apa 3 gitu. Sisanya udah regenerasi. Bahkan saya udah jadi kakek katanya. Udah punya cucu. Gupi saya yang udah hasil ternakan udah beternak lagi. Di situ ngingetin saya bahwa ya, kalau kamu percaya sama Tuhan, Tuhan bisa loh lipat kali gandakan gitu. Dan itu juga yang pengen saya terapin gitu, lewat YouTube ini, lewat bisnis yang nantinya saya mau bikin, lewat apapun yang saya kerjakan. Saya pengennya menghasilkan sesuatu yang bisa menghasilkan. Gimana ya? Kayak pengennya bikin telur, tapi di dalam telur ada telur lagi gitu. Kayak Matroska dollnya orang Rusia gitu. Dalam boneka ada boneka lagi, ada boneka lagi, ada boneka lagi, ada boneka lagi, sampai infinitely ada bonekanya. Harapannya sih pengennya begitu ya. Karena ya ini yang ketiga nih. Saya cuma mau ngingetin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang gak terbatas. Dan kalau kita ngerasa kita jalan di tempat, kita sendiri itu sebenarnya gak jalan di tempat. Walaupun kita berdiri di tempat yang sama, bumi terus berputar kan. Kita tuh sebenarnya gak pernah ada di tempat yang sama di waktu yang sama. Kita selalu ada di tempat yang berbeda di waktu yang berbeda. Mungkin ada juga yang ngerasa kayak, kalau kayak gitu kita mundur dong. Pertanyaannya balik lagi, apakah kita berdirinya di arah yang benar sesuai dengan jalan Tuhan atau enggak? Karena kalau kita berdiri di jalan yang benar, treadmill kita itu bukan ke belakang, tapi kita ke depan. Kita bukan berada di posisi yang kalau diem doang itu kita mundur, tapi kalau kita diem doang, Tuhan udah bisa bawa kita maju jauh lebih daripada kita harus mengandalkan kaki kita sendiri. Merinding saya. Karena kemarin saya lagi ngerasa stuck, dan ada satu komik Kristen. Dia ngegambarin satu orang diem di tengah. Di depannya cabang banyak, ada banyak cabang jalan. Orang itu nanya ke Tuhan, Tuhan, harus kemana? Dan suara dari atas cuma ngomong, be still, diamlah.
komiknya slide berikutnya ya dia nurut, duduk. Hari yang dari siang jadi pindah ke malam. Dan disitulah Tuhan nunjukin bahwa di kegelapan malam Tuhan bisa kasih unjuk jalan. Jalannya terang. Seperti firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita gitu. Terang bagi jalannya kita. Makanya buat kalian yang asal jalan di tempat, again, nomor 1 bersyukur. Bersyukur. Terima kasih Tuhan karena saya bisa ada di tempat ini. Bersyukur. Kedua, percaya sama Tuhan. Ketiga, kenalin Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan kelimpahan. Dia kasih Salomo hikmat ditambah dengan bonus-bonusnya. Makanya minta pengertian aja sama Tuhan. Tuhan, progresnya saya kok cuma segini gitu. Tapi saya tahu kalau saya belum melangkah, berarti ya Tuhan bilang suruh tunggu. Dan saya tahu setiap waktu menunggu adalah waktu di mana saya bisa memperbesar iman saya sama Tuhan. Kocak. Jadi buat teman-teman, buat kalian, buat kamu yang ngerasa kamu jalan di tempat, bersyukurlah. Karena disitulah iman kamu bisa bertumbuh. Ngarong idol tapi malah jadi kocak sendiri. Semoga kalian terbantu. Gila, saya terbantu dengan diri saya sendiri. Saya tahu ini Roh Kudus yang ngomong. Saya rasain itu. Bukan karena otak saya pintar. Saya mau ingetin lagi di Galatia 6 ayat 9. Tuhan ingetin jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk jadi yang lebih baik. Tuhan punya rancangan yang indah buat kita. Dan semoga kalian terbantu lewat video ini. Let's go together, one step each day. God bless you, bye.